Anda kembali bersama kami masih di jelang debat kedua Pilkada Sumatera Utara 2024. Kita masih menunggu kehadiran paslon nomor urut 2 yang masih belum nampak di layar monitor kami. Tadi sebelumnya ada pasangan calon nomor urut 1, Bobi Nasution yang sudah tiba di venue debat malam hari ini di Hotel Santika Premier Diandra Medan. Debat malam hari ini memiliki tema peningkatan daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa subtema yang kemudian ditetapkan pada debat kedua ini terkait dengan memajukan daerah, yaitu peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas daerah, peningkatan investasi daerah, dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masih bersama kami di studio Kompas TV, Sugiat Santoso, Wakil Ketua Tim Pemenangan Bobi Nasution Surya, serta Said Salahuddin, juru bicara Tim Pemenangan Edi Rahmayadi, Hasan Basri Sagala. Saya ke Mas Said. Mas Said, ya. Jadi realnya seperti apa tawaran yang kemudian dilakukan atau akan dilakukan oleh Edi Rahmayadi kalau memang kembali terpilih? Misalnya tadi kaitannya ke soal investasi gitu ya. Pak Edi 5 tahun, siapa yang bisa membantah bahwa selama dipimpin Pak Edi, Sumut itu inflasi, siapa yang bisa membantah bahwa inflasi itu bisa dia kendalikan? Semua orang akui itu. Apa itu bukan kecakapan sebagai seorang pemimpin? Lalu kalau kita bicara tentang investasi mana di Sumatera Utara itu yang tidak berjalan secara baik? Lancar semuanya. Investasi yang ditanamkan di sana, modal yang ditanamkan untuk para pengusaha kondusif. Nggak ada problem dari sisi itu. Gitu. Dan itu dilakukan dengan kerjanya sendiri, bukan karena ditopang oleh pihak tertentu yang disebut tadi Pak Sugiat sendiri yang menyebut dibantu oleh pimpinan di level nasional. Dia bekerja dengan dirinya sendiri, bukan karena disupport atau dibantu, diberlakukan secara istimewa. Itu Pak Edi. Nah, kalau kita lihat lagi pada dimensi yang lain, apa misalnya kesehatan. Mana ada nggak yang namanya seperti mobil mobil unit kesehatan. Di dalamnya bahkan dilengkapi dengan perlengkapan untuk operasi buat masyarakat yang sulit menjangkau rumah sakit misalnya. Ini kan ada di kepemimpinan Pak Edi. Maka masyarakat udah ngerasain apa yang sudah dia berikan buat masyarakat Sumut. Sehingga kami berkeyakinan di Pilkada Sumut kali ini, Pak Edi akan kembali memenangkan Pilgub Sumut 2024. Oke, Pak Sugiat, kalau kita bicara soal item yang sama, peningkatan investasi daerah, apa yang kemudian dilakukan? Langsung saja tadi apa yang dikatakan oleh Bang Said nggak ada faktanya. Misalnya terkait dengan sesumbar Edi Rahmayadi ketika di awal ini, sebentar, ini fakta. Enggak, kita fair. Saya menjawab tentang apa Pak Edi. Bapak jawab dong apa? Ya sebelum jangan jawab. Bapak enggak punya program, hanya nyerang. Ini makanya dengerin dulu gitu, enggak fair. Enggak fair dulu. dong. Aku ngomong, Abang. Ya, tapi yang ditanya itu program Bobi. Enggak apa-apa. Bukan Bapak menyerang. Kok lucu? Enggak apa-apa. Karena itu kan jadi bahan tertawaan. Sebentar ya, Mbak. Saya jelaskan. Misalnya terkait dengan investasi dari luar. Pertama kali Edi Rahmayadi sesumbar setahun kepemimpinannya adalah jalan tol dalam kota dibiayai oleh konsorsium asing. Nggak ada, groundbreaking aja. Setelah groundbreaking nggak ada kejelasan. Misalnya terkait dengan rehabilitasi sungai-sungai kita yang itu juga akan dibiayai oleh asing. Nggak ada juga. 2,7 triliun Mbak kalau masih ingat. Itu tidak pakai APBD, tidak pakai APBD. Sesumbar Edi Rahmayadi dibiayai oleh pihak swasta. Nggak ada juga. Hanya sesumbar. Nggak, itu programnya yang perlu diklarifikasi. Nah, jangan Bapak mempersoalkan calon lain, tapi Bapak nggak punya program. Ini yang lucu gitu loh. Ini yang mau kulanjutkan. Kalau Bapak bilang sungai, yang banjir tuh Medan, Pak. Nggak, Bang. Ini yang mau kulanjutkan. Medan itu yang banjir yang mau kulanjutkan. Ya bagaimana misalnya yang paling penting pertama kali dilakukan oleh seorang kepala daerah adalah konsolidasi tata kelola birokrasi, Mbak. Kalau itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, 5 tahun itu omong kosong. Bobi Nasution pasti akan harus melakukan yang paling pertama, memparipurnakan konsolidasi tata kelola birokrasi. Bagaimana dia menempatkan kepala dinas dengan baik dan benar, tidak seperti periode, tidak seperti periode sebelumnya, yang selama 5 tahun tidak tuntas konsolidasi birokrasi. Kalau Bapak anggap Pak Edi nggak benar, Pak Edi nggak bagus, apa alasan Bapak dulu dukung beliau? Kan partai Bapak dukung beliau. Bapak koar-koar tentang kelebihan beliau. Hari ini hanya gara-gara, sebentar dulu, saya nggak potong Bapak tadi. Hari ini gara-gara ada
apa dinamika politik di tingkat pusat, ada koalisi-koalisi yang Ya, ini, dibangun, yang ingin dikembangkan di Kota Medan. Hari ini Bapak lupakan itu semua hanya demi koalisi semu ini. Oh, enggak. Nggak fair, Pak. Bapak bilang ini. bagus-bagus tentang Pak Edi, hari ini Bapak kembalikan itu. Oh, itu nggak benar. Bentar, Bang, Kita lanjutkan. tahu, Pak. Bang, Masyarakat semua pada saat tahu. 2018, Sekarang Bang, kenapa sebentar, Bang. partai-partai Satu-satu, tahan Pak Said. tidak Sebentar, Bang. mendukung lagi? Gantian, Bang. Itu karena peta Gantian koalisi dulu, di Bang. tingkat pusat. Pada saat Bukan 2000 karena beliau Pak nggak Said berhasil. tahan. Bang, sebentar. Pada saat 2018, kenapa kita punya harapan yang besar dengan seorang Edi Rahmayadi? Dia Letnan Jenderal Pangkostrat turun ke Sumut, ingin membenahi Sumatera Utara. Harapan besar itu seperti apa? Itu yang seperti saya katakan tadi. Bagaimana dia membenahi infrastruktur dengan jaringan dia sebagai Pangkostrat yang sudah punya koneksi di tingkat pusat. Dia benahi misalnya tata kelola birokrasi, jangan sempat ada lagi yang masuk penjara di Sumatera Utara gara-gara kasus korupsi. Dia benahi pemberantasan narkoba karena dia seorang jenderal perang. 5 tahun berjalan, saya mengkritik ini bukan hanya pada saat ini. 1 tahun pertama kepemimpinan Edi Rahmayadi, saya sudah mengkritik persoalan ini. Bagaimana sesumbar-sesumbar ini tidak ada kelanjutan lebih lanjut. Itu yang saya katakan bahwa jangan sampai 5 tahun berikutnya kita mengulang kesalahan yang sama. Saya tidak mau ingin mengulang kesalahan yang sama, makanya saya tidak ingin lagi mengulang misalnya mendukung Edi Rahmayadi pada 2000. Oke, lalu perubahan apa yang akan dibawa Bobi Nasution? Coba itu kita mau dengar. Dari tadi nggak muncul itu, Bang. Saya katakan ketika misalnya dia sebagai wali kota Medan. Apa? Saya mau tidak dengar, ada coba. misalnya lah ini. Apa, coba. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia. Tidak ada di kabupaten manapun di Indonesia hanya dengan bermodal KTP bisa berobat gratis di seluruh fasilitas kesehatan yang di bawah kendali Pak, saya berhubungan dengan banyak pemerintah daerah yang kayak begitu bejibun, Pak. Salah besar kalau Bapak bilang nggak ada. Ya silakan. Oke. Ya Publik sekarang kalau di Bapak bilang Baik. begitu, ini kebohongan pertama. Bapak, Lihat di tahan Google dulu. Hari ini, apakah cuma Bobi? Tidak. Oke, Banyak, Pak Said, Pak Sugiat, tahan dulu. Tenang. Hoax. Oke, Pak Said, Pak Sugiat tahan dulu. Kalau Bapak bilang cuma satu. Ya daerah mana sebutkan? Nggak ada, Bang. Yang kayak begitu, Bang, itu program itu bener program. Pak Said tahan, Oke. Pak Sugiat Oke. tahan. Saya mau menginfokan soal kedatangan Bobi Nasution di dalam venue saat ini. Ini adalah visual Bobi Nasution yang ditemani istrinya Kahiyang Ayu yang sudah memasuki venue. Disalami oleh sejumlah simpatisan dan juga pendukung yang datang pada malam hari ini. Sementara Edi Rahmayadi juga nampak sudah memasuki ruangan tunggu atau ruang transit jelang debat kedua Pilkada Sumatera Utara 2024 yang berlangsung di Santika Premier Diandra, Medan, Sumatera Utara. Debat kedua ini akan berlangsung pukul 8 malam nanti. Baik, salah satu subtema yang juga diangkat dalam debat malam hari ini adalah soal peningkatan lapangan kerja. Pak Sugiat, apa yang kemudian akan dilakukan Bobi nanti? Ya, ini yang paling penting dari tema peningkatan lapangan kerja. Bahwa sejak tahun 2020 kita mengalami yang namanya bonus demografi. Di mana usia produktif di Indonesia, di Sumatera Utara, di beberapa kabupaten kota itu lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Kalau pemerintah kepala daerah tidak mengantisipasi ini, bonus demografi ini akan menjadi bala demografi, menjadi beban pembangunan. Nah, Bobi Nasution bersama Pak Surya itu sudah mencanangkan bagaimana generasi muda kita itu bisa meningkatkan kemandirian, kewirausahaan, dan itu sudah dilakukan di Kota Medan. Bagaimana Bobi Nasution ketika menjadi wali kota Medan melakukan pendidikan, pelatihan, dan memotivasi generasi Z, generasi milenial, ada lagi sekarang strawberry generasi, itu tidak hanya berpangku tangan meminta uang ke orang tua, tapi bisa melakukan kemandirian dengan bisnis-bisnis yang sekarang di era digital bisa sangat mudah. Kalau kita tidak antisipasi bisa kita tertinggal. Saya pikir Bobi Nasution sebagai tokoh muda adalah sosok yang tepat untuk menyelamatkan generasi muda kita dari bonus demografi yang kalau tidak kita kendalikan dengan baik, tidak kita kelola dengan baik akan menjadi bala demografi atau beban dari pembangunan. Baik, saya ke Pak Said, pertanyaan yang sama. Kalau lapangan kerja, semua orang tahu yang memperjuangkan para pekerja, mendorong agar dibuka lapangan pekerja lebih luas, agar upah buruhnya bagus, Partai Buruh. Kita baru menang perkara 168 di Mahkamah Konstitusi. 21 norma
aturan tentang bagaimana seharusnya pekerja disejahterakan. Bang, ini yang bukan kampanye pileg, Bang. Bukan, ini partai buruh, Pak. Saya partai buruh, partai pengusung Pak Edi Rahmayadi. Kami tahu, kami punya konsep tentang bagaimana membuka lapangan kerja. Sementara dari partai-partai pendukung Bapak adalah partai yang bikin undang-undang Bang, kalau terkait jangan potong pileg, dong. Tadi minta saya jangan partai buruh potong. tidak lolos partai. Tenang satu-satu Pak Sugiat. Ayo, Pak Said silakan. Jadi kalau ini partai buruh, kami berjuang, kami kasih konsepnya. Saya kemarin baru datang ke Medan, ketemu saya sama Pak Edi. Kami jelaskan konsepnya Pak Edi, ini begini. Beliau setuju, inilah yang harus dilakukan. Jadi kalau soal lapangan pekerjaan, nggak perlu diragukan. Jadi, apa yang Pak Edi akan lakukan? Karena dia disupport oleh partai buruh, partai yang memperjuangkan kelas pekerja, orang-orang yang upahnya mau dinaikkan, kita menang di MK. Clear. Nggak bisa terbantahkan kalau soal itu. Ya terbantahkan dengan hasil pileg partai buruh tidak didukung oleh buruh. Ini katanya, Bapak bilang jangan ngomong pileg. Bapak saya ngomong pilkada, Bapak ngomong pileg. Ini Bapak ini Bang berpikir kan seolah-olah mengklaim bahwa hanya partai buruh yang memperjuangkan buruh. Fakta. Enggak juga, faktanya Anda tidak menang dalam pileg. Pasal perkara enggak dipilih buruh, Bang. Serius. Partai apa enggak dipilih buruh? Ini Bapak mau ngomong pileg apa mau ngomong ini? Lucu Bapak ini. Bapak persoalkan saya menyinggung partai buruh yang mendukung pilkada. Bapak mempersoal partai buruh di pilkada. Enggak, kita kan dalam konteks Bapaknya ada kerancuan berpikir. Enggak benar Pak. Yang fair. Kalau kita mau berdebat yang fair. Gentle. Itu orang Medan begitu. Betul. Jangan bolak-balik nyerang aja. Tapi enggak boleh. Aja. Fair. Data. Apa yang dilakukan oleh Edi Rahmayadi dalam konteks peningkatan lapangan kerja. Dimenangkan MK oleh partai buruh. Sebagai partai pengusung, kami kasih. Enggak, apa yang harus dilakukan Edi Rahmayadi dalam konteks peningkatan lapangan kerja? Jangan kasih kampanye partai buruh. Loh itu dia, kan kami partai pengusung Pak. Bapak bilang, partai saya dulu begini, sekarang begini. Kok saya nggak boleh ngomong partai saya? Nggak fair Bapak dari tadi, masyarakat akan nilai itu. Jadi apa konsep kita? Kita kasih. Pak Edi, saya bicara dengan beliau kemarin, cukup lama. Ini konsepnya begini. Oh udah benar, cocok dengan visi misi saya. Nanti dalam implementasinya bantu saya, awasi agar semua program sampai ke rakyat lapangan kerja. Ya gitu. Apa konsepnya Bang? Yang Abang sampaikan ke Pak Edi itu apa? Jelaskan gitu. Pak, yang namanya upah itu akan berpengaruh kepada meningkatnya daya beli. Pasti. Daya beli yang tinggi membuat produksi-produksi termasuk yang kecil-kecil itu bisa tumbuh. Itu satu. Kedua, lapangan kerja yang harus dibuka, ada putusan MK. Pekerja lokal, WNI harus diutamakan dari pekerja asing. Maka besok Pak Edi akan katakan sepanjang MK perintahkan demikian, maka besok kami akan prioritaskan warga Sumatera Utara sebagai pekerja di setiap pekerjaan yang tersedia di Sumut. Bukan mendahulukan orang asing. Clear? Bapak punya apa? Oke, Pak Said, Pak Sugiat ditahan dulu. Kita sambil melihat bagaimana situasi terkini di venue pada malam hari ini. Sejumlah pendukung dari pasangan calon nomor urut 1 dan juga 2 sudah nampak memasuki venue. Dan visual di sebelah kanan Anda adalah visual di depan ruang transit. Di depan ruang transit di mana kita menunggu pasangan calon Edi Rahmayadi. Malam hari ini akan jadi debat yang kedua bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Saudara, kami akan lanjutkan lagi perbincangan bersama dua narasumber dari tim sukses masing-masing calon Pilkada Sumatera Utara. Tapi sebelumnya ada rekan saya yang akan memberikan sejumlah informasi untuk Anda. Diana Dwika, silakan.